Bab 155, Bab 156, Bab 157, dan Bab 158. Harapan yang semakin tinggi. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Diri Nanda seakan seperti disambar petir di siang bolong. Matanya mengarah pada Tama yang terlihat sangat berbahaya saat ini. Perasaannya masih tidak menentu saat ini ketika melihat lelaki itu. Memorinya berputar ke beberapa kejadian terakhir. Sedangkan Tama sendiri tidak tahu bahwa Nanda telah mengetahui lelaki misterius itu adalah dirinya. Dia masih saja menatap Fawwings dengan bibir tersenyum miring. Cih, ternyata kekuatan dua lelaki ini tidak seberapa juga. Namun berbeda dengan Jody. Di matanya Fawwings merupakan dua pembunuh paling kejam dan tidak pernah meleset sedikit pun. Namanya sudah tersebar di seantero Jakarta. Tapi orang yang sekuat itu ternyata mati di tangan Tama dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Dengan begitu otomatis menunjukkan kekuatan Tama benar-benar yang paling kuat di provinsi ini. Tama melirik dua tubuh Fawwings yang sudah kaku di atas tanah dengan sekilas kemudian memutar kepalanya dan mendapati pandangan Nanda yang tertuju padanya. Nanda, rencana kakak sepupumu kali ini gagal. Kemungkinan besar ada kejadian serupa lainnya yang akan kamu alami. Jadi aku saranin sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Lebih baik lagi kalau sewa bodyguard biar lebih aman, saran Tama. Nanda menatap Tama dengan pandangan yang sulit diartikan. Setelah menormalkan detakan jantungnya, Nanda menggigit bibir bagian bawahnya dan menjawab dengan nada pelan. Tapi tiba-tiba gini aku juga nggak bisa langsung dapat bodyguard yang cocok. Terlalu banyak pikiran yang berkecamuk di kepala Nanda. Yang pertama adalah tentang keluarganya sendiri. Kenapa kakak sepupunya harus mencelakainya? Selanjutnya adalah, orang yang dia cintai kenapa harus suami dari sahabatnya sendiri? Dua masalah ini merupakan cobaan berat untuknya hingga membuat perasaannya kacau. Alena sendiri tentu saja tidak tahu bahwa sahabat terbaiknya itu jatuh cinta dengan suaminya sendiri. Dia maju dan memeluk tubuh Nanda kemudian menepuk kedua bahunya dengan lembut sambil menenangkan. Nanda, kamu enggak perlu terlalu khawatir. Karena Tama sehebat itu. Bahkan dia bisa ngalahin Fawwings yang terkenal. Biarkan dia yang lindungi kamu saja, ujar Alena. Kamu kalau keluar rumah lebih hati-hati dan waspada lagi. Kalau merasa kurang aman kamu telepon dia aja ya. Biarkan suamiku yang hebat ini yang turun tangan, lanjut Alena. Yang dipikirkan oleh Alena karena suaminya sangat bisa diandalkan dan begitu hebat. Biarkan Tama saja yang melindungi sahabatnya ini. Bukankah ini hal yang wajar? Nanda yang awalnya terlihat sedih dan putus asa mendadak antusias dan sangat senang ketika mendengar ucapan Alena. Jantungnya seketika berpacu hingga berdetak 2 kali lebih cepat. Sosok Tama di hatinya semakin spesial dan menduduki posisi khusus setelah lelaki itu menolongnya hari ini. Jika bukan karena Tama, mungkin dia sudah tidak akan mampu berdiri di sini dan berbicara dengan Alena. Meski dia tahu perasaannya ini salah karena mencintai suami orang bahkan sahabatnya sendiri merupakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Tapi dia juga tahu bahwa mereka berdua menikah bukan atas kemauan sendiri melainkan atas paksaan kakeknya Alena. Karena pemikiran seperti inilah yang membuat harapan Nanda semakin terbumbung tinggi. Dia tahu Tama dan Alena sama-sama menikah tanpa adanya rasa cinta. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu ketika mereka tengah berteleponan. Alena mengatakan bahwa dirinya dan Tama tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Bahkan mereka masih tidur secara terpisah dengan Alena di kasur sedangkan Tama tidur di lantai. Jika begini apakah perasaannya pada Tama tidak masuk dalam kategori perasaan terlarang? Perasaannya tidak merupakan salah satu sikap telah mengkhianati sahabatnya sendiri kan? Malah mungkin merupakan salah satu cara untuk membantu Alena jika memang dirinya dapat bersama dengan Tama. Nanda tersenyum semakin lebar ketika pikiran seperti itu hinggap di kepalanya. Dengan cepat dia menatap ke arah Tama dan berkata, kalau gitu aku bakalan sering repotin kamu Iho. Tama tersenyum tipis dan menjawab, enggak repot kok. Senyuman Tama yang tipis ini mampu membuat jantung Nanda berdegup semakin cepat. Namun logikanya mengingatkan bahwa Tama adalah suami sahabatnya dan tidak akan ada kesempatan untuknya. Namun, perasaannya malah melakukan hal yang berbanding terbalik dengan logikanya. Hingga membuatnya dipenuhi dengan guncahan rasa bahagia.
Tama yang tidak tahu dengan apa yang memenuhi isi pemikiran Nanda hanya santai sambil memberikan nomor ponselnya pada perempuan itu. Pak Tama, Bapak benar-benar hebat dan selama ini Bapak malah menyembunyikannya. Fawings yang sehebat itu aja tidak bisa berbuat apa-apa di depanmu. Saya benar-benar takjub sekali. Sahut Jody tiba-tiba dan menghampiri Tama. Lelaki itu bahkan berlutut dan menatap kagum pada Tama. Kamu ngapain barusan lari? Emangnya takut aku enggak bakal bisa hadapi dua orang itu? Tanya Tama. Enggak, bukan seperti itu. Jawab Jody dengan cepat. Pak Tama, Bapak salah paham. Saya bukan meragukan kemampuan Bapak. Tapi saya hanya ketakutan. Jelas Jody. Alena hanya menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Tama. Sekarang gimana dong? Kita masih perlu lapor polisi. Tama berpikir sejenak dan menjawab. Kalian naik dulu ke mobil. Biarin aku yang beresin yang di sini. Alena mengangguk kemudian dia, Nanda dan Jody masuk ke dalam mobil. Ketika memastikan mereka sudah masuk ke dalam mobil, Tama mengeluarkan ponselnya dari dalam saku dan menghubungi Devano. Halo, ada yang bisa saya bantu? Dan, tanya Devano begitu telepon tersambung. Saya baru saja berhadapan dengan Fawings dan mereka berdua sudah mati di sini. Mayatnya di tepi jalan. Kamu tolong beresin, ujar Tama langsung. Dan Tama baru saja ngalahin Fawings. Astaga, mereka hebat sekali dan sangat kejam. Bahkan kekuatannya tersohor di satu provinsi ini. Dan Tama benar-benar hebat. Kalau keluarga Renza tahu kemampuan Dan yang sebenarnya pasti bakalan heboh. Urusan ini jangan kasih tahu orang lain. Cukup kamu sendiri yang tahu. Awas kalau sampai terdengar oleh keluarga Renza, peringat Tama. Baik. Dan mulutku akan tertutup rapat. Saya bakalan atur orang sekarang untuk ke sana, sanggup Devano. Tama hanya berdehem kemudian memutuskan sambungan telepon dan berjalan masuk ke dalam mobil. Dia membuka pintu mobil bagian kemudi dan menghidupkan mesin mobilnya. Dia menjalankan mobilnya dengan tenang dan meninggalkan Fawings yang terbaring di tepi jalan. Yang duduk di bangku belakang menatap Tama dengan berbinar. Di matanya saat ini sosok Tama dikelilingi cahaya dan auranya sangat kuat. Tatapannya dipenuhi dengan tatapan kagum dan penuh cinta yang begitu jelas Nanda. Bab 156. Perasaan iri. Setelah mobil mereka tiba di pertengahan kota, barulah hujan mereda secara perlahan. Tama menghentikan mobilnya di salah satu toko tujuan Jody dan membiarkan lelaki itu turun di sana. Terima kasih banyak, Pak Tama. Ujar Jody sambil membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Jody, masalah hari ini kamu nggak boleh sebar ke orang-orang. Ngerti? Ingat Tama. Pak Tama tenang saja. Saya mengerti. Ujar Jody dengan pasti. Tama mengangguk kepalanya dengan puas barulah melajukan mobilnya meninggalkan Jody. Sedangkan lelaki itu masih berdiri di tempatnya dan matanya mengikuti mobil Tama yang semakin menjauh. Setelah selesai mengantarkan Jody, Tama dan Alena membawa Nanda kembali ke hotelnya. Selama di Jakarta perempuan itu memang selalu tinggal di hotel dan hotel tempat tinggalnya adalah Shangri-La. Pelayanan di sini cukup membuatnya puas dan juga termasuk salah satu hotel naungan keluarga Renza. Dengan begitu tidak akan ada yang berani bertindak macam-macam pada Nanda selama di hotel ini. Tatapan Nanda pada Tama masih memancarkan seribu arti yang sulit dijelaskan hingga perempuan itu turun pun pandangannya masih belum berubah. Dadanya seperti ditimpa bebatuan hingga membuatnya sulit bernafas. Banyak sekali yang ingin dia sampaikan pada Tama. Dia ingin mengucapkan terima kasih, mengucapkan penyesalannya yang dulu sempat salah menilai lelaki itu. Tapi dia tidak mungkin mengatakannya di hadapan Alena. Sempat terlintas beberapa kali untuk melontarkan apa yang dia pikirkan pada Tama saat itu juga. Tapi berhasil ditahan olehnya. Alena turut membuka pintu mobil dan turun untuk memeluk Nanda sambil mengucapkan kalimat penghiburan. Nanda, ingat ya, kalau ada masalah apa-apa kamu harus dan wajib telepon Tama. Jangan pernah menanggungnya seorang diri, Lia. Tenang aja, aku pasti bakalan telepon kok, jawab Nanda. Melihat istrinya memeluk Nanda membuat Tama merasa sedikit iri. Dia yang merupakan suaminya saja hanya dipeluk beberapa kali oleh perempuan itu. Tapi Alena malah sering sekali memeluk Nanda yang hanya sahabatnya menyebalkan sekali. Tama tidak memperhatikan pandangan Nanda yang serupa namun tertuju pada Alena. Dia begitu iri dengan sahabatnya ini yang memiliki Tama seutuhnya.
Ketika kegiatan peluk-memeluk Nanda dan Alena yang masih berlangsung, Tama mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan pada Devano. Sampaikan pada keluarga Hadijaya, siapapun yang berniat mencelakai Nanda maka akan saya habiskan. Tama menekan tombol kirim dan menyimpan kembali ponselnya. Lelaki itu yakin keluarga Hadijaya pasti tidak akan bertingkah lagi setelah mendapat peringatannya. Setelah Tama dan Alena tiba di rumah, Alena bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri karena sebelumnya basah terguyur hujan. Sedangkan Tama langsung menemui papa mertuanya dan memberikan uang pemberian judi tadi pada lelaki tua itu. Dengan wajah tersenyum sumringah Chandra menerima uang tunai sebesar 300.000 itu dan berkata, "Ini hanya awal saja. Lain kali aku bakalan untung lebih banyak dari ini lagi. Kelihatannya keluarga ini akan semakin jaya karena aku." Hahaha. Tama hanya tersenyum paksa. Dalam hati dia turut prihatin pada Jody. Dia tahu Jody berkecimpung dalam bidang ini sudah lama. Untung yang didapat dari usaha ini juga tidak begitu banyak. Tapi malah rugi sebanyak 300.000 karena tingkah mertuanya ini. Jika terus seperti ini Tama yakin tidak butuh waktu lama Jody akan bangkrut total. Meski lelaki itu sebagai seorang pengusaha cukup licik, tapi sifatnya tidak jahat. Dia juga tidak tega jika melihat Jody dirugikan seperti ini terus. "Pa, jangan sering-sering berhubungan dengan Jody lagi. Dia itu penipu ulung. Cepat atau lambat papa juga bisa ketiban sialnya," bujuk Tama. Chandra hanya mengangkat bahunya dan menjawab, "Kamu enggak ngerti. Yang kamu lakuin sekaranglah yang seharusnya termasuk membohongi orang-orang. Sedangkan kami ini termasuk pekerjaan yang halal. Kalau kamu enggak ngerti enggak usah ikut campur deh. Tunggu saja dan lihat hasil kerja keras papa." Mendengar ucapan penuh keyakinan Chandra yang begitu pasti membuat Tama hanya mampu menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan berjalan masuk ke kamar. Baru saja pintu kamar terbuka, Tama sudah disuguhi oleh pemandangan baru saja selesai mandi. Perempuan itu mengenakan piyama satin tipis bertali spaghetti yang Alena yang mempertontonkan bahu dan mulusnya. Punggung tanpa sadar Tama menelan ludah membasahi kerongkongannya yang mendadak kering. Kedua bola matanya terhenti dan fokus pada tubuh istrinya yang sanggup membuat lelaki manapun tergoda. Bahan kain piyama tersebut membuat lekuk tubuh Alena terlihat sangat jelas. Alena menyadari tatapan lelaki itu yang jatuh di tubuhnya. Kedua pipinya memerah malu dan berkata, "Lihat apaan sih? Bukannya kamu enggak pernah lihat?" Tama nyengir kuda dan menjawab, "Salahkan istriku yang begitu cantik jadi buat aku enggak pernah bosan." Alena hanya memutar bola matanya mencoba mengalihkan perasaan salah tingkahnya. Sikap Tama hari ini benar-benar membuat dirinya cukup takjub. Dulu dia pikir Tama hanya mengerti tentang Feng Shui dan sedikit bela diri. Tapi tidak pernah tahu bahwa dia sehebat itu. Dia bisa menyelamatkan Nanda di detik-detik yang pas sekali. "Tama, kasih tahu aku dong kok kamu bisa sehebat itu. Bahkan Fawings aja bukan tandinganmu," tanya Alena tidak bisa ditahan. "Rahasia. Kalau mau tahu kamu mesti cium aku dulu. Kalau enggak ya enggak boleh tahu," ujar Tama sambil mengerling pada Alena. "Mimpi," balas Alena dengan wajah memerah malu. Melihat sikap Alena yang malu-malu seperti itu semakin membuat adrenalinnya terpompa. Dengan cepat dia memutar tubuhnya dan membuka lemari untuk mengambil selimutnya. Namun setelah pintu lemari terbuka Tama hening sesaat melihat tidak ada selimut yang biasa dia gunakan di dalam sana. "Selimutku kemana ya?" tanya Tama pada Alena. "Oh, barusan aku bawa cuci," jawab Alena. Kalau enggak ada selimut aku gimana tidurnya? Malam ini aku tidur di sofa aja ya," ujar Tama dengan wajah melas. "Bodoh," dumel Alena sambil dia berjalan turun dari kasur dan membuka lemarinya untuk mengambil selimut miliknya. "Nih, pakai punyaku aja." Tama dapat mencium aroma milik Alena di selimut yang ada dalam pelukannya itu. Kerongkongannya mendadak mengering lagi. "Istriku memang baik." Alena mendengus dan berkata, "Udah, buruan tidur." Tama hanya berdehem mengiyakan dan menyelimuti dirinya dengan selimut sana. "Selimutku kemana ya?" tanya Tama pada Alena. "Oh, barusan aku bawa cuci," jawab Alena. Kalau enggak ada selimut aku gimana tidurnya? Malam ini aku tidur di sofa aja ya," ujar Tama dengan wajah melas. "Bodoh," dumel Alena sambil dia berjalan turun dari kasur dan membuka lemarinya untuk mengambil selimut miliknya. "Nih,
Pakai punyaku aja. Tama dapat mencium aroma milik Alena di selimut yang ada dalam pelukannya itu. Kerongkongannya mendadak mengering lagi. Istriku memang baik. Alena mendengus dan berkata, udah, buruan tidur. Tama hanya berdehem mengiyakan dan menyelimuti dirinya dengan selimut. Bab 157. Pengkhianatan dan obsesi. Keesokan paginya, Alena bergegas berangkat ke kantor sedangkan Tama pergi ke pasar dengan mengendarai motor matic miliknya. Akhir-akhir ini Alena memang jauh lebih sibuk dari biasanya. Sehingga dia sengaja beli sayur-sayuran yang lebih bergizi untuk istrinya. Saat bersiap untuk pulang ke rumah, Tama bertemu dengan Nanda yang tengah berjalan ke arahnya. Tama, seru Nanda dengan wajah sumringah. Nanda, kebetulan sekali ketemu kamu di sini, balas Tama. Iya. Bukan. Aku. Gagap Nanda sambil memandang Tama. Pelan-pelan ngomongnya. Kamu ada problem? Tanya Tama yang bingung dengan apa yang ingin disampaikan Nanda. Nanda mengalihkan matanya ke segala arah karena bingung mau memberikan alasan apa pada Tama. Sebenarnya dia dari pagi sengaja menunggu di depan rumah Alena dan membuntuti lelaki itu dari awal dia berangkat dari rumah ke pasar. Dia menggigit bibir bawahnya dan menarik nafas sejenak kemudian berkata, aku kesini sengaja samperin kamu karena mau ucapin terima kasih. Makasih kemarin sudah nolongin aku. Tama terkekeh dan menjawab, aku nolongin kamu karena kamu sahabat Alena. Kamu enggak perlu sungkan sama aku. Nanda menggelengkan kepalanya. Tama, sebenarnya aku juga tahu kamu enggak cuma sekali kemarin nolongin aku. Waktu kejadian di depan hotel dulu juga kamu yang nolongin aku. Tama tersentak kaget. Bagaimana Nanda mengetahuinya? Waktu itu bukannya dia telah menutup rapat wajahnya. Seharusnya perempuan ini tidak mengetahui bahwa lelaki itu adalah dirinya. Kamu salah orang kali. Aku sama sekali enggak lewat sana. Yang nolongin kamu pasti orang lain, ujar Tama mengelak. Dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Dia menatap Tama. Ada berbagai macam perasaan yang terpancar dari tatapan itu. Kesal, kecewa, kagum, dan penuh cinta. Kenapa lelaki ini tidak mau mengaku saja? Memangnya dia memang tidak sepenting itu di mata Tama. Kedua bola matanya berkaca-kaca sambil berkata, waktu itu Arkan ajak aku makan di sana dan aku digodain sama orang. Tapi karena Arkan yang buat orang itu marah makanya kita dikepung di depan hotel. Arkan yang punya feeling bakalan terjadi sesuatu yang buruk langsung kabur dan ninggalin aku gitu aja. Pas banget ada seorang lelaki yang nolongin aku dan mukulin orang-orang itu. Selain itu kamu juga. Nanda menggantungkan ucapannya dengan wajah memerah malu. Dia teringat kejadian Tama yang melepaskan celananya kala itu. Tentu saja dia tahu tujuan Tama bukanlah mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia hanya berniat menolongnya saja. Mengetahui arah pembicaraan Nanda akan kemana membuat Tama mengetatkan rahangnya panik. Kenapa perempuan ini membahas hal itu lagi sih? Jika Alena mengetahui hal itu tentu saja akan gawat. Bisa-bisa dia akan diusir dari kamar selamanya. Nanda sepertinya kamu salah paham. Aku memang jago bela diri. Tapi memang bukan aku yang nolongin kamu. Kalaupun ia juga hanya kemarin sekali aja, ralat Tama setelah menyadari ucapannya. Melihat Tama yang masih tidak mau mengakui bahwa lelaki itulah menyelamatkannya dulu membuat Nanda menghela nafas lelah. Dia mengeluarkan Wildstone dari dalam saku bajunya. Yang telah, terus bagaimana dengan batu ini? Alasan apa yang mau kamu berikan ke aku? Tanya Nanda. Tama melotot lebar melihat batu berwarna putih yang tengah berada di atas telapak tangan Nanda. Batu ini kenapa ada di Nanda? Apakah perempuan ini yang memungutnya ketika dia tidak sengaja menjatuhkannya saat menolong Nanda? Pantas saja keesokannya dia tidak menemukan batu itu. Ternyata memang telah terjatuh di hari saat dirinya menolong Nanda. Dan yang sialnya, kebetulan sekali orang yang mengambilnya adalah Nanda. Alasan apa lagi yang harus dia ucapkan? Sepertinya perempuan ini sudah tidak mempercayainya. Maksudnya apa? Ini bukannya batu biasa. Tanya Tama pura-pura bodoh. Kamu ngaku aja. Jody sudah bilang ke aku kalau batu ini milikmu. Namanya Wildstone dan tidak ada duplikatnya lagi di dunia ini, ujar Nanda dengan nada serius. Tama mendumel Jody dalam hati. Kenapa hal seperti ini harus diberitahu juga ke Nanda sih? Tahu bahwa dirinya tidak bisa mengelak lagi. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, Lia, aku ngaku. Yang nolongin kamu waktu itu memang aku.
Itu juga karena kebetulan aku lewat makanya aku bantuin. Kamu jangan bilang ke Alena tentang ini ya. Kemudian keduanya diselimuti kesunyian. Yang membuat Tama canggung dan salah tingkah saat ini adalah identitas yang selama ini dia sembunyikan pada Nanda malah dibongkar begitu saja oleh perempuan itu di hadapannya. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan Nanda saat ini. Sedangkan, perasaan Nanda saat ini sangat campur aduk hingga tidak bisa dia jabarkan rasa yang lebih dominan. Dia menatap Tama seakan ingin mengatakan sesuatu namun tertahan di kerongkongannya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri maju selangkah lebih dekat pada lelaki itu hingga ujung sepatunya hanya berjarak satu kepalan tangan dengan sepatu milik Tama. Tama, aku suka kamu. Tama membeku seketika kemudian refleks melangkah mundur. Nanda, aku ini suami sahabat kamu. Kamu, terus kenapa? Potong Nanda. Aku tahu kamu dan Alena menikah bukan atas dasar suka sama suka. Kalian menikah hanya karena atas permintaan kakek. Kalau gitu seharusnya aku enggak termasuk merebut suami sahabatku kan? Palingan hanya merebut suami palsu sahabat sendiri. Dia memegang tangan Tama dan meletakkan tangan lelaki itu di jantungnya. Dengan suara lembut dia berkata, Tama, aku juga enggak kalah cantik dari Alena. Bahkan aku merupakan putri sulung dari keluarga Hadijaya. Selain itu aku jauh lebih mencintai kamu dibandingkan Alena. Aku rela melakukan apa saja demi kamu. Tama menarik tangannya dengan gerakan cepat. Nanda, kita berdua sama sekali enggak ada kemungkinan. Aku juga enggak mungkin mengkhianati Alena. Aku yakin perasaan kamu sekarang ini hanya obsesi semata. Jangan berikan perasaanmu padaku. Aku enggak layak terima itu, ujar Tama. Enggak, aku udah yakin dengan perasaanku sendiri. Tama, semenjak kamu nolongin aku pertama kali, aku sudah jatuh cinta sama kamu. Dan untuk yang kedua kalinya perasaan aku sudah jatuh semakin dalam. Pokoknya aku suka sama kamu. Cinta sama kamu. Tolong percaya sama aku. Kalau kamu bersedia bersama denganku aku enggak akan biarkan satu orang pun memandangmu sebelah mata. Pekik Nanda yang terlihat putus asa karena tidak mendapat respon dari Tama. Aku akan selalu mendukungmu dan selalu berdiri di sampingmu. Lanjut Nanda lagi. Nanda hanya tahu dirinya lah yang menolong perempuan itu tapi dia tidak mengetahui bahwa Tama adalah presiden direktur dari perusahaan Houston. Dia adalah putra dari keluarga Renza. Jika memang dia tidak ingin dipandang sebelah mata oleh orang lain, maka dari awal dia sudah membongkar identitas aslinya. Tapi kehidupan seperti itu bukanlah hidup yang dia inginkan. Tentu saja ucapan seperti itu tidak mungkin dia katakan pada Nanda. Jika tidak maka perempuan itu akan semakin sedih dan terpuruk. Itu juga otomatis dapat membongkar identitas aslinya. Enggak apa-apa kalau kamu menolakku sekarang. Tapi aku juga enggak akan nyerah gitu aja. Aku akan membuktikannya melalui tindakanku. Aku akan jauh lebih mencintaimu dibanding dengan Alena. Akulah yang jauh lebih cocok bersanding denganmu. Tama, aku juga bersedia bersama denganmu terus selamanya. Nanda, perkataan kamu sekarang hanya karena emosi sesaat saja. Aku sarankan kamu pulang dan pikirkan perasaanmu kembali. Aku juga sudah harus pulang karena waktu sudah sangat siang sekali, kata Tama dengan cepat. Setelah mengucapkan kalimat tersebut Tama bergegas jalan dan menaiki motornya untuk pulang ke rumah. Tama yakin perasaan Nanda hanyalah obsesi semata dan hanya bersifat sementara saja. Tidak berapa lama lagi juga pasti perempuan itu akan melupakannya. Namun, yang tidak diketahui oleh Tama adalah tatapan Nanda yang tengah mengikuti punggungnya saat ini. Dengan pasti perempuan itu bergumam. Nanda, jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Bab 158. Obat ajaib untuk Suteja. Tama langsung melupakan kejadian dengan Nanda beberapa saat yang lalu ketika dia telah tiba di rumah. Mendadak dia teringat bahwa obat yang dia janjikan untuk Dr. Wisnu dan keluarga Suteja belum rampung. Obat ini sangat penting buat mereka. Dan bagi mereka obat ini merupakan obat paling ajaib dan mujarab. Namun berbeda buat Tama, obat ini merupakan obat yang termasuk kategori paling biasa saja dalam kitab sakti hitam putih. Yang dapat dikatakan ajaib dan mujarab adalah obat yang dapat menghidupkan kembali nyawa seseorang. Ataupun obat yang tidak akan membuat seseorang menua. Tapi obat sejenis itu membutuhkan bahan yang sangat langka. Dia yang termasuk orang baru di bidang ini tentu saja masih harus banyak belajar.
Dia menyetujui Dr. Wisnu dan keluarga Suteja untuk membuatkan obat itu dengan tujuan untuk melatih kemampuannya juga. Semakin sering biasa tentu saja semakin terampil. Bukan, di tangannya saat ini tidak ada bahan-bahan untuk membuat obat yang dimaksud. Karena keluarga Suteja yang meminta bantuannya, otomatis merekalah yang harus menyediakan bahannya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menghubungi Linda. Akhir-akhir ini Linda juga memikirkan cara untuk lebih banyak menjalin hubungan dengan Tama. Kakeknya mengatakan bahwa orang yang mendapatkan menantu seperti Tama merupakan suatu berkah bagi keluarga itu. Sedangkan saat ini rasanya sangat disayangkan sekali orang sehebat Tama menjadi menantu di keluarga Haris. Sehingga dia memutuskan untuk merebut Tama karena keluarga terhormat seperti Suteja layak memiliki menantu seperti lelaki itu. Memikirkan hal ini membuat darah Linda berdesir. Mendadak dia memberikan harapan lebih untuk dirinya dan lelaki itu. Keinginan untuk menghubungi Tama dan mengajak lelaki itu keluar dan memperbanyak intensitas pertemuan mereka begitu besar. Namun Linda takut sikapnya itu dapat dirasakan oleh Tama dan dianggap sebagai perempuan yang agresif oleh lelaki itu. Sejak lahir Linda selalu merasa cukup puas dengan hidupnya sekarang dan dirinya yang sekarang. Dia merupakan perempuan yang diidam-idamkan setiap kaum Adam di kota ini. Jika mau dibandingkan dengan perempuan cantik lainnya, tentu saja pesona Linda dapat diperhitungkan. Dia tidak pernah merasakan jatuh cinta pada seorang lelaki pun. Tamalah yang termasuk pertama kalinya dan satu-satunya. Tapi kenapa malah harus telah menjadi suami orang? Saat kepalanya dipenuhi semua tentang Tama, mendadak lelaki itu meneleponnya. Pak Tama, kenapa ada waktu buat telepon aku? Tanya Linda dengan nada luar biasa senang. Bu, saya berencana mulai bikin obatnya besok. Untuk bahannya tolong bantu disiapkan dan dibawa ke tempat saya. Mendengar berita itu membuat senyuman Linda semakin lebar. Salah satunya adalah kabar tentang Tama yang mau mulai membuat obat itu. Keluarganya selalu menanti-nanti obat yang akan dibuatkan oleh Tama. Tapi selalu tidak ada kabar terbaru dari lelaki itu. Hal itu tentu saja membuat mereka semua tidak sabar dan ingin menanyakannya. Namun merasa tidak enak hati pada Tama. Karena bagaimanapun juga obat ini adalah niat Tama memberikannya pada mereka secara cuma-cuma. Bukan mereka yang membelinya. Pak Tama tenang saja. Semua bahan yang Bapak minta siapkan akan segera saya cari dan kirim ke tempat Bapak. Bagus. Ingat siapin lebih karena saya akan memerlukannya, kata Tama. Tama tidak kekurangan uang untuk membeli bahan-bahan itu tapi yang diperlukan olehnya adalah bahan yang dapat bereaksi dengan baik. Tidak semua bahan-bahan obat itu obat-obatan dapat dibeli dengan uang. Banyak orang-orang yang rela memberikan barang dagangannya atas dasar hubungan sosial. Begitu juga dalam hal obat-obatan ini. Tama tahu dirinya belum lama tiba di kota ini. Tentu saja lingkup perkenalannya tidak seluas keluarga Suteja. Setelah sambungan telepon terputus, ponsel Linda berbunyi kembali. Kali ini berisi pesan singkat dari Tama mengirimkan daftar bahan-bahan obat yang diperlukan olehnya. Linda segera menghubungi Albert untuk membantunya. Yang meski keluarga Hermawan tidak sehebat keluarga Suteja, tapi usaha mereka bergerak di bidang barang antik dan bahan-bahan obatan. Tama saja tidak tahu bahwa sebenarnya Albert merupakan suplier bahan obat-obatan terbesar. Karena target pasar Albert lebih ke distributor besar, bukan orang pribadi. Pak Albert, saya mau daftar bahan obat-obatan tadi dan mau yang kualitas terbaik. Selain itu mau jumlahnya banyak, ujar Linda. Mendengar permintaan Linda membuat Albert mengerutkan keningnya mendadak dia merasa ada sesuatu hal lantas bertanya. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah obat-obatan ini disiapkan untuk Pak Tama? Iya, jawab Linda. Pak Albert juga pasti ada mendengar kabar bahwa Pak Tama yang menyelamatkan kakek saya. Beberapa waktu yang lalu Pak Tama bilang mau memberikan keluarga kami cadangan obat makanya meminta saya untuk menyiapkan bahannya. Bu Linda tenang saja. Semua bahan yang diminta akan segera saya siapkan. Nanti akan segera saya kirimkan ke tempat Pak Tama saja, jawab Albert. Sepertinya tidak enak kalau saya merepotkan Bapak untuk mengantarkannya pada Pak Tama. Bu Linda, Ibu adalah teman saya juga. Jadi saya juga enggak mau menutup-nutupi hal ini ke Ibu. Sejujurnya saya juga ingin meminta sebuah obat dari Pak Tama untuk berjaga-jaga.
Kebetulan ada kesempatan ini jadi saya mau mencoba memintanya langsung pada beliau. Linda pikir tidak ada salahnya juga membiarkan Albert yang mengantarkan. Kebetulan lelaki itu juga ada maksud dan tujuan lain juga. Ya sudah, tidak masalah. Tapi, Pak, pesanan saya tolong bantu diperhatikan ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Pesan Linda. Tenang saja, Bu. Semua akan aman terkendali. Saya juga tidak berani bermacam-macam dengan Pak Tama, ujar Albert. Baik, kalau begitu saya tidak akan ganggu waktu Bapak lagi. Kalau sudah beres tolong dikirimkan langsung, ujar Linda sambil tertawa singkat kemudian memutuskan sambungan telepon. Anita yang melihat sang papa tersenyum lebar setelah berbicara dengan seseorang di telepon merasa heran kemudian bertanya. Kenapa, Pak? Kok sepertinya senang sekali. Ada berita baik, jawab Albert. Berita apa? Tanya Anita lagi. Tentang Pak Tama. Pak Tama. Tama yang sehebat dewa itu. Tanya Anita lagi memastikan. Dia kenapa? Tanya Anita lagi yang penasaran. Pak Tama lagi mau bikin obat ajaib gitu yang mujarab. Bu Linda minta Papa untuk siapin bahan-bahannya. Nanti Papa berencana minta Pak Tama untuk buatkan 1 butir untuk kita. Sejak Anita bertemu dengan Tama, dia baru mengerti bahwa di atas langit masih ada langit. Maknanya, di atas orang hebat masih ada orang yang lebih hebat lagi. Mengetahui Tama memiliki spiritual yang hebat. Rupanya diam-diam dia mengagumi pria itu. Energi meski begitu dia juga merasa malu. Malu karena dia yang merasa dirinya sudah hebat. Namun rupanya tidak apa-apanya dibanding Tama. Tapi semakin hebat seseorang, maka dia semakin kagum. Dia selalu suka dengan pria yang lebih kuat darinya. Karena hanya pria-pria seperti itulah yang bisa membuatnya merasa yakin. Bersambung.